Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi liyaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah a'adakumullah, di malam yang berbahagia ini alhamdulillah salah satu bentuk nikmat Allah kita berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beribadah yang wajib, ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah diiringi dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, salat sunnah ba'diyah dan menjelang waktu isya nanti alhamdulillah kita sabar sejenak, mengekang jiwa kita menunggu waktu isya untuk bersama-sama kita belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang istimewa, waktu yang berharga di dalam kehidupan kita. Masih ada keinginan kita untuk tafaqquhu fid din, itu untuk mempelajari faqih terhadap agama Allah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kesempatan yang istimewa bagi kita. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya di waktu luang kita. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan di antara nikmat yang tiada tara. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-22 di dalam pembahasan memetik faedah dari buku mulia dengan manhaj salaf yang disusun oleh Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Di malam ini kita telah berada di tanggal 17 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 7 November 2025 Masehi. Kita masih berada di bab ke-8. Bagi yang ada bukunya di halaman 371 insyaallah, halaman 371 di poin yang ke-10. Yang mana terakhir kita membahas poin yang ke-9, pembahasan tentang akhlak dan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kemudian di poin yang ke-10 di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis palsu,
hadis lemah dan hadis yang mungkar. Ini salah satu upaya, salah satu prinsip dakwah salafiyah, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, hadis palsu dan hadis mungkar. Apa itu hadis palsu atau hadis lemah? Pertama hadis dhaif ya, lemah. Hadis lemah atau hadis dhaif yang derajat hadisnya yaitu hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih. Apa di antara sifat hadis sahih? Yang pertama, bersambung sanadnya. Jadi antara perawi dengan perawi itu bersambung, tidak ada yang terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, para perawi dari rantai-rantai sanad tersebut, mereka adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang adil, atau orang yang dobit hafalannya, yang kuat hafalannya. Kemudian di antaranya juga yaitu terhindar dari sads, yaitu sads itu menyelisihi suatu pendapat yang kuat, sads. Jadi misalnya ada suatu hadis ini berpendapat A, rupanya ada yang berpendapat B, tetapi ini yang banyak orang meriwayatkan. Dia tersendiri sehingga dia menyelisihi periwayat-periwayat yang lainnya. Jadi ada kejanggalan dari periwayatannya. Lalu yang keempat, hadis sahih adalah yaitu terhindar dari cacat, dari ilat, maksudnya ada ilat yang tersembunyi, itu terhindar dari tersebut. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang terjun atau orang yang mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki kesempatan meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seperti kita, tentunya kita tidak ada kesempatan meneliti para perawi-perawi tersebut. Itu kita nggak ada punya kesempatan. Jadi kita ambil contoh, misalnya di dalam Sahih Bukhari misalnya, hadis yang pertama, ini contoh. Hadatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, qal hadatsana Sufyan, qal hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qal akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Itu contoh yang tadi yang biasa hadir di majelis hadis, seperti kita dengan abang kita Abu Muhammad dulu lama menghadiri hadis di Sahih Muslim. Itu biasa mendengar hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Nah, jadi itu di yang rantai-rantai perawi tersebut itu bersambung. Tidak ada yang melewati atau tidak ada yang tadlis. Contoh tadlis misalnya di antara si A dengan si B, si A dengan si C seharusnya ada si B. Tetapi si A menghilangkan si B langsung ke si C. Nah, ini namanya tadlis, menghilangkan perawi yang lainnya. Ini tidak boleh. Jadi harus amanah. Tujuannya apa? Menghilangkan si B, karena si B ini orangnya tidak sikoh. Nah, ini tidak boleh. Jadi banyak ketentuan-ketentuan perawi di dalam penilaian para ulama kita. Dan ini ketat sekali. Ketat sekali. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis, kenapa Ustaz hadis yang ada itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja yang diakui istilahnya memang teruji sahihnya. Lalu bagaimana dengan Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, bagaimana? Kalau kita perhatikan kembali ke kitab yang disusun oleh para ulama hadis, di dalam kitab Sunan tersebut mereka sudah mencantumkan sanadnya. Jadi sudah habis. Istilahnya di zaman dahulu, di zaman mereka tersebut itu mereka sudah lepas tangan, sudah seperti itu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum menyebutkan hadis Nabi disebutkan perawinya. Contoh di Sunan Tirmizi, hadatsana Qutaibah bin Sa'idin,
hadatsana Abu Awanah an Shimak bin Harbin wa hadatsana Hannadun hadatsana Waqi' an Israil an Simakin an Mus'ab bin Sa'din an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi di zaman dahulu ketika orang melihat nama-nama ini, orang sudah paham. Ini si fulan ini begini dia, si fulan ini begini. Di zaman dahulu di tahun 200 Hijriahan, 300 Hijrian. Dan walhamdulillah meskipun sekarang kita hidup di tahun 1447 Hijriah, si fulan perawi ini telah dikumpulkan biografinya. Dikumpulkan oleh para ulama, rawi-rawinya siapa saja, bagaimana derajatnya, bagaimana penilaian ulama yang dikenal dengan, ada lagi istilah lainnya, jarah wa ta'dil namanya. Jarah yaitu rapor merah bahasa kita. Ini si fulan ini dia dahulu suka menipu. Misalnya pernah menipu. Jangankan suka menipu, pernah menipu saja itu ada di biografinya. Kemudian ta'dil itu rapor baik, rapor sanjungan. Si fulan siqah, si fulan soduk dan seterusnya. Ini dia ruh ilmu hadis tersebut di jarah wa ta'dil. Bagaimana ulama menilai sanad-sanad tadi, di sana akan disimpulkan bahwa hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Sebelum Sunan Tirmizi ada, itu hadis itu hanya dikenal dengan dua saja, sahih dan dhaif, lemah. Setelah Imam Tirmizi ternyata ada dhaifnya tidak terlalu, mendekati sahih, maka muncullah istilah hasan. Jadi banyak bagian-bagiannya. Untuk supaya kita memahami, bagi ada yang waktu luang, silahkan dibaca buku mustalah hadis, istilah-istilah hadis, sehingga kita memahami, oh ternyata beginilah ilmu hadis yang sebenarnya tidak dilima, istilahnya tidak. Kalau kita terjun ke situ, insya Allah Allah akan mudahkan. Sebagaimana teman-teman yang berusaha meneliti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimudahkan. Apalagi di zaman sekarang sudah ada software yang ketika kita ketik, misalnya ada salah satu kita ambil contoh kana khuluqul Quran, misalnya kita ketik saja satu khuluquhu misalnya, itu akan muncul siapa saja yang meriwayatkan. Kalau dahulu enggak dibuka satu-satu kitab hadis, atau memakai ada nama kitabnya kumpulan dari hadis-hadis Nabi yang telah disusun semacam mu'jam, ada indeks. Lebih delimat lagi. Kalau sekarang sudah ada software, tinggal ketik, itu keluar. Bukan mesin pencari ya. Ini ada lagi software khusus untuk pelajar ilmu hadis. Wallahu taala alam. Taib. Jadi itu hadis lemah. Tidak juga mempunyai sifat-sifat hasan. Jadi bedanya sifat hasan, di antara perawinya ada kelemahan. Di antara perawinya ada kelemahan. Sementara yang sahih tadi itu semuanya adil semuanya. Semuanya tidak ada rapor merahnya. Hadis dhaif ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Namun itu bisa dikumpulkan menjadi 3 kategori. Jadi banyak macamnya, ada namanya nanti bagian hadis yang gharib, hadis yang ini. Tetapi itu terkumpul dalam pembahasan di sini 3 garis besarnya. Yang pertama, hadis maudhu', hadis palsu. Dan ini adalah hadis yang paling jelek, yang paling tingkatan hadis lemah yang paling bawah. Karena dia palsu. Palsu namanya seperti uang kan, uang asli dengan uang palsu. Tidak ada harganya. Tidak bisa diambil ilmu di situ, tidak bisa diambil istinbat di situ. Istidlal, pengambilan dalil tidak bisa. Kenapa hadis ini maudhu'? Karena di dalam sanadnya tadi ada seorang perawi atau pemalsu hadis di dalamnya. Itu makanya hadisnya menjadi maudhu', palsu.
Adapun jenis kedua lebih ringan dari yang tadi, dari hadis palsu, namun sangat lemah. Yang hadis di dalam sanadnya ada orang yang dituduh berdusta. Kalau tadi memang ada pendusta dan pemalsu hadis dalam sanadnya. Kalau jenis yang kedua ini yang dituduh berdusta. Para ulama hadis bersepakat meninggalkan hadis ini dan biasanya dinamakan dengan dhaif jiddan, sangat lemah. Dhaif jiddan. Dia dhaif pakai jiddan lagi. Sama kalau orang yang tingkatan ilmu, dia jahil. Sudah jahil, murakab lagi. Sudah kalau belajar matematika kita tuh X kuadrat. Sudah jahil, murakab lagi. Dia sudah tidak mengetahui tetapi tidak sadar dia itu jahil. Ini tambah bahaya lagi. Tapi seandainya masih sadar, tentunya dia tidak mau berbicara tentang agama Allah tanpa dasar, tanpa ilmu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adzakumullah. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga. Setelah kita mengetahui bahwasanya hadis dhaif itu ada yang palsu, maudhu', ada yang dhaif jiddan, baru tingkatan yang ketiga yaitu hadis dhaif yang kelemahannya tidak terlalu parah. Dan hadis yang inilah yang bisa diangkat kalau ada jalur yang lain. Terangkat derajatnya menjadi hasan. Ada syawahid penguat dari yang lain, atau banyak para sahabat meriwayatkan jalur-jalurnya. Misalnya hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi. Rupanya ada lagi riwayat lain dari Ibnu Majah, ada lagi riwayat lain dari At-Tabrani, ada riwayat lain dari Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sehingga ada riwayat yang lain tersebut itu akan mengangkatnya menjadi hasan. Di sini yang banyak orang yang yang banyak melakukan tersebut di hadis yang ketiga ini. Karena di dalamnya ada yang hadis di perawi tersebut yang buruk hafalannya, yang goncang hafalannya, yang melakukan kesalahan seperti mudhallis yang kita sebutkan tadi, kemudian mu'an'an, seharusnya dia menyebutkan hadis hadatsana fulan, langsung dikatakannya an fulan. Ini tidak boleh. Menamakan orang itu melakukan mu'an'an, kemudian mukhtalid, kemudian dan seperti nama-nama istilah yang lainnya atau muttarib itu goncang hafalannya. Biasanya kalau kita baca Al-Qur'an misalnya qad aflaha man tazakka, ada juga yang lain di dalam surah apa? Qad aflaha man zakkaha. Jadi lari yang ke ayat yang lain. Itu namanya goncang hafalannya. Tidak mungkin. Di dalam ilmu hadis juga ada seperti itu. Yang goncang hafalannya, maka itu dipertanyakan riwayat darinya. Yang jenis yang pertama maudhu' dan dhaif jiddan itu tidak bisa, sebagaimana kita jelaskan tadi, tidak bisa diangkat dengan mutaba'ah atau dengan penguat syawahid dan tidak memberikan apa-apa. Tidak bisa kita mengambil ilmu dari yang hadis palsu, maudhu' dan hadis dhaif jiddan. Kemudian ada ancaman. Yang tadi pengertian hadis dhaif, kemudian ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita harus, itu kan hadis juga Ustaz misalnya, kan hadis juga. Cuman hadis dhaif itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Ini bedanya. Kalau hadis itu sahih, itu berarti kita sandarkan kepada Nabi SAW. Itu memang kabar yang kita terima itu dari Nabi SAW. Sebagaimana hadis tadi yang kita contohkan di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Itu memang dari Nabi SAW. Tetapi hadis dhaif, apalagi yang maudhu', apalagi yang jiddan, itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Karena ada rawi yang berdusta di situ. Karena ada rawi yang tidak amanah. Tidak ada kepastian bahwa hadis yang muncul itu dari dia.
Ini dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Memang ada jihad di situ. Jihad untuk membela sunnah Nabi SAW. Bahwasanya yang tidak sampai ke derajat hasan atau sahih maka itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Dan ini ancamannya, ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang paling mutawatir. Yang kita sebutkan ini hadis yang paling mutawatir. Puluhan sahabat meriwayatkannya. Kalau tidak salah 10 sahabat yang dijamin masuk surga meriwayatkan hadis ini. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan seluruhnya 10 orang itu meriwayatkan hadis ini. Istimewanya. Apa bunyi hadis tersebut? Man kadzaba alai muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Puluhan. Kalau tidak salah ada 60 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi bagaimana agama itu dijaga agar tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sekarang lihatlah di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, atau di media-media, banyak orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Bahkan itu dipopulerkan, dimasyhurkan. Aneh-aneh. Dan biasanya hadis tersebut tidak dari Nabi SAW, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan tujuannya dahulu itu ada tujuannya. Kalau dahulu di zaman para imam-imam terdahulu tujuannya untuk mengajak orang untuk banyak melakukan amalan-amalan soleh. Maka ini fadilahnya ini kan banyak yang kita jumpai seperti fadilah bulan Rajab, nisfu Sya'ban dan seterusnya. Maka itu tujuannya tujuan awalnya para imam membuat hadis tersebut untuk supaya orang rajin beribadah. Akan tetapi itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala-pahala yang disebutkan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga riwayat yang lain, la taqdzibu alai, janganlah kamu berdusta atas namaku, fa innahu man kadzaba alai falyalijin nar. Jadi kata Nabi SAW ancamannya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ia masuk neraka. Kalau tadi mengambil tempat duduk, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau yang di sini, fa innahu man kadzaba alai falyalijin nar, maka silakan ia masuk neraka. Ini ancaman dari Nabi SAW, sehingga agama itu terjaga. Tujuannya yaitu terjaga. Dan ini adalah bagaimana seorang salafiyin, salah satu prinsip dari dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf, itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita dahulu pernah mendengar hikayat cerita-cerita, dongeng-dongeng, bahwasanya zaman dahulu begini. Ada kumpulan-kumpulan, kalau tidak salah di antaranya Duratun Nasihin, kalau pernah baca, itu hikayat-hikayat isinya. Itu bukan hadis Nabi, tetapi isinya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan agar kita itu beramal. Namun sangat disayangkan, itu bukan yang dicantumkan riwayat-riwayat itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini maksud berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membuat cerita-cerita, omongan-omongan, dan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah berkata demikian atau bersabda demikian atau melakukan hal ini dan hal itu. Jadi itu bukan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama sepakat
tentang haramnya membawakan hadis-hadis maudhu', hadis palsu, yakni hadis-hadis yang diadakan seseorang atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun hadis yang palsu itu boleh dibawakan dengan syarat, dijelaskan. Misalnya ada hadis palsu seperti ini, kita jelaskan di majelis misalnya hadis palsu yang mengatakan demikian. Nah, dijelaskan derajatnya, itu baru boleh. Tapi kalau tidak disebutkan ada hadis begini, itu tidak boleh, haram hukumnya. Cuman dijelaskan hadis ini didoifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Doif At-Tirmizi misalnya, itu boleh. Kita sebutkan derajatnya. Nah, ini boleh. Karena kita telah sebutkan bahwa hadis ini doif, hadis ini mungkar, hadis ini palsu. Telah kita sebutkan derajat hadis tersebut. Nah, ini amanah di dalam mengemban agama, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita-cerita yang masyhur, bahkan kita mengetahui cerita Alqamah yang awalnya dia rajin beribadah, lalu diberikan sedikit kekayaan dunia, mengembala kambing. Ya gitu. Akhirnya anak datang lagi di Masjid Nabawi. Ini cerita ini masyhur, bahkan kita sering mendengarnya waktu kecil sampai sekarang masih mendengarnya. Namun sangat disayangkan hadis tersebut hadis dhaif. Nah, ini yang membuat bagaimana umat itu akan cerdas disuguhkan dengan sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dari Nabi SAW itu tidak ada bagi kita yang tamat. Siapa yang tamat? Mungkin yang rutin di RJ ya, pada subuh, Sahih Muslim mungkin ada dia yang ikut. Tetapi baru Sahih Muslim. Bagaimana dengan Sahih Bukhari? Masih banyak yang Nabi melakukan, Nabi berkata, Nabi memerintahkan, Nabi melarang, masih banyak. Mengapa yang bukan dari Nabi yang kita sebarkan? Ini termasuk jihad di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bersungguh-sungguh terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ancaman bagi orang yang membawakan hadis-hadis dhaif. Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i, maksudnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bukan. Ini beda lagi. Abu Syammah Asy-Syafi'i bukan Imam Syafi'i, karena wafatnya sudah berbeda. 665 Hijriah. Jadi bukan Imam Syafi'i. Lihat kalau Imam Syafi'i kan sekitar 200 atau 100 lebih Hijrihan wafatnya. Ini 665, berarti sezaman dengan Imam An-Nawawi. Nah, jadi ada tanda kurungnya. Tadi heran juga kok ada Abu Syammahnya gitu kan. Ternyata ini bukan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, salah satu imam mazhab A'immatul Arba', bukan. Jadi apa beliau katakan? Perbuatan ulama yang membawakan hadis-hadis dhaif adalah suatu kesalahan yang nyata menurut para pakar hadis, ulama usul dan pakar fikih. Bahkan mereka wajib menerangkannya jika ia mampu. Jadi harus diterangkan. Misalnya terbawakan riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sah dari Nabi SAW, sebutkan hadis ini dihukumi oleh para ulama ahlul hadis adalah mungkar, sebutkan. Jadi umat akan mengetahui, oh berarti ini bukan diamalkan, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ulama tidak mampu menerangkannya, maka ia termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak dijelaskan, maka dia termasuk yang diancam oleh Nabi SAW. Di riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man hadatha anni bihadithin yura annahu kadibun fahuwa ahadul kadibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, dia tahu bahwa hadis itu palsu, dusta, bohong, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Nah, jadi ketika kita misalnya menyampaikan ini hadis Nabi SAW, tetapi sebenarnya hadis ini dhaif,
atau hadis ini dhaif jiddan, atau hadis ini palsu, tidak kita sebutkan, berarti kita termasuk pendusta juga, menyampaikan berita bohong, menyampaikan. Jadi bahasa kitanya hadis yang dhaif, hadis yang kita bahas di kesempatan ini adalah berita hoax. Hoax apa hoax? Nah, itulah tidak benar dari Nabi SAW. Jadi yang benar, berita yang tidak benar. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau ketika kita menyampaikan berita yang tidak benar, kita termasuk juga orang yang di dalamnya. Kemudian Imam Ibnu Hibban, beliau juga seorang ulama hadis, kitabnya Sahih Ibnu Hibban mengatakan, di dalam kabar ini, maksudnya hadis yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang menyampaikan hadis atau meriwayatkannya yang tidak sah dari Nabi SAW, yaitu menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang lemah atau yang diada-adakan oleh manusia, sedang ia mengetahuinya bahwa itu dusta, maka ia termasuk para pendusta tersebut. Hal lebih keras lagi apabila ulama atau termasuk ustadz, termasuk kiai, pokoknya yang menyebarkan hadis-hadis ini, maka yakinlah bahwa itu dusta tetapi masih disampaikan juga. Jadi hadis ini juga terkena kepada orang-orang yang masih meragukan kesahihannya atau kelemahannya apa-apa yang disampaikan atau yang diriwayatkan. Di dalam muqaddimahnya Imam Muslim, kata Imam Muslim di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta apabila menyampaikan setiap apa yang ia dengar. Jadi tidak semua yang kita dengar itu kita sampaikan. Apa yang akan kita sampaikan? Kalau itu benar dari Nabi SAW, kita sampaikan. Dan ini banyak ancaman dari hadis di dalam Sahih Muslim ini, banyak sekarang. Mungkin menyampaikannya bukan dengan lisan, tetapi teruskan. Di HP kan, tinggal meneruskan atau di copy, copy paste, pindahkan ke yang lain, buat di status kita misalnya. Nah, ini salah satunya di zaman kita yang sekarang ini. Tidak boleh. Berarti kita telah menyebarkan, ikut juga andil di dalam riwayat-riwayat yang dusta atas nama Nabi SAW. Dan tadi ancamannya sangat keras. Falyatabawwa maq'ida finnar ya. Maka minan nar, bukan finnar, minan nar. Maka ambillah tempat duduknya di neraka, dari neraka. Sangat keras ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Sahih Muslim tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Di dalam hadis ini yang tadi kita sebutkan, kafa bil mar'i kadiban ayyu haditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia seorang pendusta menyampaikan setiap apa yang didengarnya. Apa kata Imam Ibn tentang hadis ini? Di dalam hadis ini ada ancaman bagi seseorang yang menyampaikan, setiap apa yang ia dengar sampai ia tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa hadis atau riwayat tersebut sahih. Ini kalau yakin kita hadis itu sahih, baru disampaikan, baru dijadikan status, baru itu diteruskan di grup-grup WA yang lainnya. Tapi kalau enggak, menahan lebih baik. Sama dengan menahan lisan berarti. Menahan jemari kita di medsos itu sama dengan menahan lisan. Sekarang kan orang enggak berbicara, tetapi bahkan tambah canggih lagi. Enggak tahulah, enggak sampai ilmu kita di situ, ada AI-nya, ada ininya, enggak tahulah. Bisa saja dibentuk orang, teman, misalnya disebutkan ini, diketik semuanya bentuk-bentuknya, wujudlah orangnya. Nah, itu makanya, tapi kita khawatir jangan sampai diketik yaitu sifat-sifat Nabi SAW. Bahwasanya begini-begini, diambilnya buku tentang sifat-sifat Nabi SAW atau Sawamil Muhammadiyah, Sunan Tirmizi yang menjelaskan tentang sifat fisik Nabi SAW, diketiknya. Ternyata beginilah Nabi SAW. Itu yang dikhawatirkan. Sudah azan? Masuk azan Isya? Baik, kita dengarkan azan Isya. InsyaAllah setelah itu kita lanjutkan penjelasan tentang hadis
hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah. Tadi kita telah mengetahui bagaimana hadis lemah, kemudian ancamannya, ancaman bagi seseorang yang menyampaikan tetapi tidak menjelaskannya, baik itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hadis-hadis yang lemah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, pendapat para ulama tentang hadis dhaif.
apa pendapat ulama tentang hadis dhaif. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah berkata, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam, untuk hukum-hukum maupun fadailul a'mal, keutamaan amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in, dan dinisbatkan dalam kitab Fathul Mughith karya Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini juga nampak dari mazhab Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, pendapat inilah yang benar dan saya tidak meragukan lagi kebenarannya. Jadi bahwasanya hadis yang lemah, hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan hukum di dalam agama, tidak bisa dijadikan fadilah amal. Ada sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya itu membolehkan sebagian tentang fadilah amal, tetapi hadisnya tidak terlalu, hadis dhaifnya tidak terlalu lemah sekali, tetapi lemahnya sedikit masih bisa diangkat. Ini bukan parameter kita ya. Istilahnya bagaimana hadis itu tidak lemah sekali, itu bukan keilmuan kita. Jadi para ulama dengan melihat, dengan meneliti, dia akan mengetahui ternyata masalah hadisnya di sini cacatnya, ada ilatnya di sini. Dia ibarat dokter, para ulama hadis, dia mengetahui kenapa hadis ini didhaifkan, karena ada masalah, ada penyakit hadis tersebut. Maksudnya ada disusupi. Sebenarnya lafaz dari Nabi begini, lalu ditambahkan dengan lafaz yang lain, itu akan diketahui. Bayangkan agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama. Tidak bisa dibohong-bohongkan. Di zaman Khalifah dahulu ada orang yang sudah jutaan memasukkan hadis sehingga akhirnya diberi hukuman. Kalau di zaman dahulu kan biasa hukum penggal, itu biasa dipenggal. Lalu sebelum dipenggal dia pun tertawa, yang memasukkan hadis ini jutaan banyaknya. Hadis palsu dari Nabi SAW itu sudah saya sebarkan jutaan banyaknya. Lalu kata ulama tersebut, lupa nama ulama yang disebutkannya. Beliau menyebutkan salah satu ulama yang, apakah itu Yahya bin Ma'in atau Imam Ahmad bin Hambal atau Said bin Musayyib dari generasi sebelumnya, atau Imam Az-Zuhri, lupa tapi siapa nama ulamanya. Tapi khalifah tersebut menyebutkan, selagi imam ini ada, saya tidak khawatir dengan jutaan hadis palsu, karena ada ulama yang pakar hadis yang akan menyaringnya, akan disaring. Di bagi yang pernah ke maktabah, ke perpustakaan, pernah melihat silsilah al-hadis as-sahihah wal maudu'ah, itu kalau dilihat warnanya merah, itu lebih panjang, mungkin lebih 20 jilid. Kalau silsilah hadis sahihah warnanya biru, yang ditulis oleh Syekh Albani itu biru, itu sedikit. Jadi hadis yang lemah dan palsu itu lebih banyak daripada hadis yang sahih. Nah, itu dari penilaian ulama di zaman sekarang. Belum yang beliau teliti bukan seluruh buku-buku hadis. Buku hadis itu banyak. Itu makanya kata seseorang ulama terdahulu, man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis maka dia bangkrut. Banyak bukunya, bukan satu dua, banyak. Itu pernah kita Ustaz Dr. Dasman hafizallah taala, itu beliau yang nampak saja kitabnya, lalu beliau mengatakan kalau dihargakan buku ini bisa beli Innova. Innova berapa sekarang? Ada 500 juta. Yang second. Mana nih orang yang tahu mobil harga 600 juta berapa? Kalau yang baru berapa? Ada 600, 500. Sekitar itulah. Nah, itu harga buku beliau kan. Karena dulu alhamdulillah sempat dekat rumah dengan beliau. Jadi lihat kitabnya banyak sekali. Ini belum semua katanya. Belum semua. Lalu bagaimana dengan banyak-banyak tersebut? Dan
tahun berapa ya kita ke Maktabah Lipia, itu mutar-mutar banyak ternyata. Ini benar-benar banyak buku-buku para ulama. Dan alhamdulillah di tahun yang lalu 2024 kita sempat jalan-jalan juga ke Maktabah ini, Maktabah UIM, Universitas Islam Madinah. Itu 4 lantai. Dan ada 2 khusus yang dihibahkan, yang dulu beredar isu ya, Syekh Saleh Al-Humaid yang jadi mufti amnya Arab Saudi, rupanya bukan beliau, rupanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Jadi beliau itu puluhan judul mewakafkan, menghibahkan bukunya ke maktabah, sebagaimana Syekh Al-Albani juga menghibahkan. Jadi ada 2 yang khusus, ini maktabah Syekh Al-Albani, ini maktabah Syekh Saleh Al-Humaid. Syekh Al-Albani beliau dah wafat, adapun Syekh Saleh Al-Humaid beliau masih hidup sekarang. Bahkan waktu sebelum ada pengumuman diangkat mufti am Saudi, beliau yang ada isunya. Beliau juga salah seorang imam Masjidil Haram. Mungkin kalau pernah yang umroh di bulan Ramadan, jatahnya subuh sering. Atau beliau sering juga jadi imam dan khotib salat Idul Fitri. Sudah pecah suaranya, tapi beliau adalah seorang hayha kibarul ulama Arab Saudi. Jadi itu puluhan ribu kitab yang beliau, itu berbagai judul. Ini masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi masih banyak kitab-kitab, dan begitulah setiap masa itu ada yang akan menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi SAW. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW. Kemudian hadis maudhu', hadis yang palsu. Hadis palsu adalah hadis yang dibuat-buat, namanya palsu kan. Sama dengan uang palsu kan dibuat, tidak ada tanda tangan, tidak ada tanda aslinya, serupa tapi tak sama. Dan ini termasuk bagian dari sejelek-jelek atau serendah-rendahnya hadis lemah, dan hukumnya haram meriwayatkan hadis maudhu', hadis palsu, kecuali dijelaskan dengan kepalsuannya. Jadi ketika kita menyampaikan bahwasanya ini hadis, lalu kita sampaikan, tapi jelaskan ini hadisnya maudhu', hadisnya palsu, harus dijelaskan. Lalu akan muncul pertanyaan bagi kita, kenapa ada pemalsuan hadis? Apa sebab-sebabnya ada pemalsuan hadis? Sebab-sebab orang membuat hadis maudhu', hadis palsu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adanya kepentingan. Adanya kepentingan partai politik misalnya. Itu ada dibuat keutamaan ini begini yang mendukung partainya lah. Yang mendukung partainya. Bahkan ayat pun diselintirnya juga. Kan ada perintah i'dilu, berbuat adilah, karena adil itu dekat kepada ketakwaan. Disebutkanlah nama partainya, kan dah tahu kita itu kan. Yang kedua, upaya untuk memusuhi Islam. Ini salah satu cara orang untuk memusuhi Islam, maka dibuat-buatlah hadis yang palsu, sehingga orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya agama ini mudah, agama ini sebenarnya tidak seperti yang diberita-beritakan oleh orang, yang dibuat-buat sangat susah. Akhirnya karena ada yang dibuat-buat ini, harus begini, akhirnya orang lari dengan agama Allah. Jadi upaya memusuhi agama Islam. Kemudian yang ketiga, adanya unsur fanatik terhadap kabilah, golongan, negara dan pemimpin. Jadi ta'assub. Adanya ta'assub, itu unsur fanatik, baik itu kepada kabilah, baik itu kepada golongan, baik itu kepada negara dan pemimpin. Maka timbullah hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Nah, mana Nabi? Tetapi ada ya hadisnya. Banyak yang seperti ini. Tapi kita yakini juga, bahkan bukan di kalangan, di majelis-majelis seperti kita, di kampus pun para dosen tetap kata kita, apa nih dosen ini nak belajar ilmu hadis.
dosen yang seharusnya paham dengan tentang dhaifnya, palsunya hadis, tapi disampaikan hadis palsu. Kalau belajar kungfu enggak apa-apa. Sudah jelas keimanan itu di pusatnya di Madinah. Enggak mungkin ke Cina. Kemudian yang keempat, banyaknya para pendongeng atau pembuat cerita-cerita dusta. Sebagaimana tadi di kitab-kitab itu banyak cerita-cerita begini, fadilah-fadilah ini dan seterusnya. Terkadang itu tidak masuk akal, bahkan itu tidak boleh sebenarnya umat itu diajarkan dengan ini. Karena sudah jelas Nabi di Tazkiyatun Nufus yang di pelajaran kita poin sebelumnya, bahwasanya Nabi itu mengajarkan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula yatslu alaihim, itu membacakan apa? Ayatihi, membacakan ayat Allah, ayati wa yuzakkihim, untuk mensucikan, wa yu'allimul kitab wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka dengan Alkitab dan hikmah, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi SAW. Dengan itu umat diajarkan, bukan dengan cerita-cerita bohong, bukan dengan cerita-cerita palsu, bukan dengan pengalaman pribadi. Terkadang kita pernah sesekali di masjid-masjid kaum muslimin itu kadang-kadang malas kita kadang-kadang. Pertamanya adalah bahasa Arabnya kan. Kemudian usikum bitaqwallah, nasihat takwa dan seterusnya. Setelah itu beliau khatib ini menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Saya dulu begini. Untuk apa manfaatnya? Supaya diakui atau bagaimana, enggak tahulah kita. Sampaikan ayat, balighu anni walau ayah, sampaikanlah anni, dariku, dari Nabi SAW, walaupun satu ayat. Untuk apa diri kita sebutkan? Tapi kalau untuk seling-selingan, misalnya kisah-kisah untuk menguatkan hati, itu tidak masalah. Tapi untuk mendapatkan penghargaan ini, lalu saya kuliah S2, S3 mendapatkan ini, apa manfaatnya? Motivasi untuk belajar. Cukup dengan ayat Allah, keutamaan orang yang belajar, mempelajari agama Allah, sebutkan hadisnya, sudah. Itu akan membuat orang akan semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sangat menginginkan kebaikan namun tidak memiliki ilmu tentangnya. Sebenarnya maksudnya baik, menginginkan kebaikan tetapi ilmunya tidak ada. Dan inilah kebanyakan terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam agama, pemikiran-pemikiran di dalam agama, maksudnya baik, tetapi tidak ada ilmu di situ. Tidak ada ilmu di situ, maksudnya tidak ditopang dengan dalil. Yang satu-satunya yang menanyakan dalil, yang ustadznya, ulamanya, yang mendakwahkan akidah salaf ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanyakan ke orang itu, ada enggak dalilnya? Sahih enggak? Atau apa? Kita kan diajar, dibimbing seperti itu. Nah, ini yang membuat dakwah salaf itu berbeda dengan yang lain. Jadi dijelaskan kepada umat bahwasanya ini dari Nabi SAW, ini bukan dari Nabi SAW. Sehingga umat akan benar-benar kokoh hatinya, benar-benar di dalam hatinya itu sebagaimana Nabi membina para generasi sahabat kuat. Tidak bisa lagi digoyang-goyang. Ada fitnah, tetap kokoh dengan berpegang dengan kebenaran. Kalau tidak seperti dengan ada sedikit masalah, benar, bingung. Dan ini banyak kita jumpai, banyak pertanyaan-pertanyaan, ada sesuatu timbul, bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ini karena belajarnya tidak kokoh. Ada belajar tetapi tidak, satu kitab pun tidak tamat misalnya. Satu matan pun tidak tamat. Jadi harus ada kekokohan kita, harus tahu, oh ini maksudnya. Misalnya masalah akidah. Nah, kita selesai dengan akidah ini, sehingga akan kokoh akidah kita, tidak bisa diombak-ambik sama orang. Taib. Kemudian yang keenam, perbedaan pendapat dalam mazhab dan ilmu kalam. Ini sebab-sebab terjadinya pemalsuan hadis. Berbeda pendapat dalam mazhab dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang orang-orang zaman sekarang yang mendahulukan
logika mereka daripada mendahulukan wahyu. Ahli kalam, dan begitu juga pendapat imam mazhab, mengambil mazhab, mempelajari misalnya mazhab Imam Syafi'i, lalu hanya ini saja yang benar, sementara yang lain enggak. Ini salah, enggak boleh. Boleh kita mempelajari misalnya kita di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i, boleh, enggak ada larangannya. Tetapi ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Kita beralih kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang nyata adalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muhadzab. Jadi beliau salah seorang ulama yang menjelaskan tentang fikihnya Imam Syafi'i, tetapi beliau mengoreksi Imam Syafi'i. Di dalam masalah ini Imam Syafi'i salah karena ada hadis yang sahih katanya. Seperti itu kita bermazhab. Boleh kita bermazhab, tetapi jika ada hadis kita beralih ke hadis, kita tinggalkan pendapat mazhab. Dan itu sendiri Imam Syafi'i yang mengajarkan, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sah, sahih, maka itulah mazhabku. Yang ketujuh, ingin dekat dengan penguasa atau sebab yang lainnya. Nah, ini dia diantara penyebab-penyebab adanya hadis yang palsu. Berarti semuanya ittiba'ul hawa, itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti dalil. Kemudian pembahasan berikutnya, kesungguhan para ulama salaf dalam memerangi hadis-hadis palsu. Jadi kita sebutkan tadi, kita singgung ini jihad, termasuk jihad. Perhatian dan kesungguhan ulama hadis dalam memelihara hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, selalu mempergunakan sanad. Selalu sanad. Karena sanad itu adalah agama, dan jika tidak ada sanad ini, maka orang akan berbicara apa saja tentang agama. Dan ini sudah dimulai, kritik-kritik sanad ini sudah dimulai sejak terbunuhnya, wafatnya, suhadanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebelum Umar terbunuh, itu orang biasa menyampaikan kabar bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini Nabi begini, saya melihat Nabi begini, saya mendengar Nabi begini, itu masih. Tetapi setelah Umar bin Khattab wafat, dibunuh oleh seorang Yahudi, maka itu mulai terjadi fitnah oleh kaum muslimin. Maka Ibnu Abbas, ketika ada orang yang meriwayatkan, itu dari siapa beritanya? Mulai dikoreksi. Di zaman sahabat itu sudah mulai. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama setelahnya, begitu sampai kepada ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Jadi ini sanad ini sangat menentukan siapa dari siapa yang menyampaikan berita, itu akan diketahui. Yang kedua, lebih meningkatkan keseriusan dalam memperoleh, mengeceknya dan memastikan kebenaran suatu hadis. Nah, itu tambah serius dalam meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini mungkin kita seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, itu beliau itu rata-rata itu 18 jam di maktabah di Libanon. Sarapan paginya, siang belum habis. Dan kekuatan beliau di usia tua, di 80-an, kan ada tangga untuk ngambil buku yang tinggi, di atas tangga itu membaca berjam-jam ya. Kita saja kalau di meja di rumah kan jatuh-jatuh, udah ngantuk-ngantuk kan. Nah, tapi begitulah keseriusan para ulama di dalam meneliti hadis Nabi SAW. Memang mereka mewakafkan hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang waktu-waktu mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, mencari-cari serta memerangi kedustaan tersebut. Harus diperangi, harus diberitahu kepada umat. Umat harus dicerdaskan bahwa ini bukan dari Nabi SAW, yang dari Nabi SAW ini bukan amalan Nabi SAW, ini amalan Nabi SAW. Harus diterangkan umat, harus dikembalikan umat kepada untuk mengikuti yang sebenarnya. Itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pembahasan kita di kesempatan malam ini, bahaya dan mudarat dari hadis-hadis dhaif
dan mengamalkannya. Yang pertama itu bahayanya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang sebagaimana tadi ini disebutkan ancamannya beberapa hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Kemudian yang kedua, menyebabkan terjadinya tambahan dalam agama atau timbulnya bid'ah. Itu dia. Yang tidak ada dari Nabi SAW, itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Nah, jadi kita jangan fobia lagi sebagaimana kaum muslimin dan muslimat yang sangat fobia sekali. Bahkan ustadz-ustadznya fobia juga dengan kata-kata bid'ah. Padahal bid'ah istilah dalam agama, jika itu tidak dari Nabi SAW, berarti bid'ah dalam perkara agama. Tapi jangan dicampur-campur. Ini perkara dunia dicampur juga. Handphone bid'ah, mic ini bid'ah, AC bid'ah, mikrofon bid'ah, enggak. Pesawat bid'ah. Itu dalam masalah duniawi, enggak. Ini perkara agama. Perkara agama itu kita cukupkan dengan Nabi SAW. Adapun perihal dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Nabi enggak tahu nanti ada handphone, ada ini, enggak tahu Nabi. Ada pesawat, enggak tahu. Karena sudah lama, ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan disamakan. Jangan disamakan. Ini dalam perkara agama saja. Yang ketiga, karena kalau tidak ada wanti-wanti, sebagaimana tadi disebutkan, orang bebas, ini kebaikan, ini kebaikan. Datang kelompok satu lagi berkumpul zikir rame-rame ini kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Nabi tidak mengajarkan. Tidak ada contohnya dari Nabi. Datang lagi dari ini kebaikan juga, ini kebaikan juga. Semuanya mengaku kebaikan. Kalau tidak dibatasi bahwasanya tidak dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Kalau tidak dibatasi dengan demikian. Jadi dibatasi, cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu saja yang kita amalkan. Kemudian yang ketiga, bahayanya dan mudarat dari hadis-hadis dhaif dan palsu mengamalkannya, menyebabkan terjadinya perselisihan, perpecahan, dan permusuhan dalam agama. Padahal kita diperintahkan untuk bersatu atau tidak berselisih. Ini gara-gara hadis dhaif, yang satu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, contoh. Yang satu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi ada hadisnya, tapi hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Sehingga yang ini berbeda dengan ini amalannya. Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membuka tembok pemisah dalam agama antara Islam dengan musuhnya. Nah, jadi seharusnya ada pemisah antara agama Islam dengan musuh Islam. Ini jadi terbuka jadinya gara-gara ada hadis dhaif dan mengamalkannya. Demikian yang bisa kita pelajari tentang bagaimana dakwah. Salah satu prinsip dakwah salafiyah yaitu mereka salah satunya memerangi hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', palsu, dan hadis yang mungkar, dan mendakwahkan umat, mengajak umat kepada hadis-hadis yang sah, yang itu dinisbahkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah bagi kita, teranglah bagi kita bahwasanya dakwah salafiyah yaitu mengajak orang beribadah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri pembahasan kita di malam ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.